Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia buat kita semuanya. Mudah-mudahan kita selalu dalam keadaan sehat walafiat dan berada pada lindungannya. Perkenalkan, nama saya Arif Saputra dari SMK Negeri 49 Jakarta, calon guru penggerak angkatan yang ketujuh. Pada video kali ini, saya menyampaikan terkait dengan tugas demonstrasi kontekstual modul 3.2 Pemimpin Pembelajaran dalam Pengelolaan Sumber Daya. Sebelumnya, perkenalkan nama fasilitator saya adalah Bapak Mahmun Zulkifli SPD MSI, sedangkan pengajar praktik saya adalah Ibu Dr. Randa Mintauli Banjarnahor. Tujuan yang akan dicapai setelah mempelajari atau memperhatikan video yang ada pada LMS adalah: yang pertama, CGP dapat menganalisis tentang visi dan prakasa perubahan dari tayangan video praktik baik yang ada. Yang kedua, CGP dapat mengidentifikasi kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan masing-masing tahapan, yaitu tahapan bakca dari tayangan video yang ada. Yang ketiga adalah CGP dapat mengidentifikasi peran pemimpin pembelajaran dari tayangan video. Yang keempat adalah CGP dapat menganalisis modal utama apa saja yang dimanfaatkan contoh video praktik baik yang ada pada LMS ini. Nah, kira-kira apa saja visi dari sekolah tempat guru dalam video tersebut mengajar atau mengabdi? Menurut saya, berdasarkan video yang ada pada LMS, bahwasannya visi yang ada di sekolah tersebut adalah mewujudkan murid yang religius, kreatif, mandiri, berkolaboratif, serta berdaya saing global. Prakasa perubahan yang akan dilakukan oleh guru pada video tersebut adalah mewujudkan kelas yang aman, nyaman, serta menyenangkan dalam upaya meningkatkan semangat belajar murid atau peserta didik. Pertanyaan utama dari kegiatan yang dilakukan oleh guru tersebut menurut saya adalah: apa yang dilakukan oleh guru dan murid dalam mewujudkan kelas yang aman, nyaman, dan menyenangkan untuk meningkatkan semangat belajar murid atau peserta didik? Kita masuk ke tahapan bakja yang pertama, yaitu B, buat pertanyaan. Di sini, bagaimana cara mewujudkan kelas yang aman, nyaman, dan menyenangkan untuk meningkatkan semangat belajar peserta didik? Dalam hal ini, saya mengajukan pertanyaan, yaitu guru menggali atau mencari informasi dari berbagai sumber tentang cara meningkatkan semangat belajar murid. Dalam hal ini, yang menjadi sumber utama atau kekuatan utama dari cara meningkatkan semangat belajar yaitu murid itu sendiri. Dalam hal ini, guru juga bisa mencari lewat media sosial atau internet. Guru berkolaborasi dengan rekan sejawat dalam pertanyaan utama prakasa perubahan, membuat pertanyaan pemantik kepada siswa atau murid tentang kelas yang aman, nyaman, dan menyenangkan. Tahapan bakja selanjutnya adalah ambil pelajaran. Dalam hal ini, pertanyaan yang saya ajukan adalah: bagaimana mengatur kelas yang aman dan menyenangkan? Yang kedua, kelas mana di sekolah yang sudah berhasil membuat kelas yang nyaman dan nyaman sehingga bisa menumbuhkan semangat belajar siswa? Dalam hal ini, guru bisa mengajukan pertanyaan untuk menggali informasi dari murid itu sendiri, dari pendapat dan pengalaman murid tentang apa saja yang dapat meningkatkan semangat belajar mereka. Selanjutnya, guru bisa dibagi menjadi beberapa kelompok dan mengajak untuk melakukan observasi ke kelas lain yang sudah mampu membuat kelas aman dan nyaman serta bisa membuat semangat belajar mereka meningkat serta menyenangkan. Tahapan bakja yang ketiga adalah gali mimpi atau G. Bagaimana bayangan murid kelas yang nyaman dan menyenangkan? Kelas seperti apa yang menjadi impian murid dalam menghadirkan semangat belajar? Selanjutnya, kelas seperti apa yang dapat meningkatkan semangat belajar murid itu sendiri? Yang dilakukan
oleh guru pada video tersebut adalah murid diminta untuk memejamkan mata dan membayangkan kelas seperti apa yang menjadi impian mereka. Lalu, murid menggambarkan kelas yang nyaman. Setelah mereka membayangkan, lalu menuliskannya secara berkelompok. Selanjutnya, setelah menuliskan bayangan mereka terkait dengan kelas impian dalam kelompok, lalu siswa diminta atau murid diminta untuk melakukan presentasi hasil diskusi kelas yang aman dan nyaman menurut mereka. Tahapan Bagja yang ketiga adalah jabarkan rencana. Dalam hal ini, apa yang harus dilakukan dalam mewujudkan kelas impian? Apa yang dibutuhkan untuk mewujudkan kelas impian tersebut? Dalam hal ini, guru berkolaborasi dalam merumuskan pemikiran dan membuat catatan target yang ingin dicapai tentang kelas yang nyaman dan menyenangkan. Yang kedua, murid diajak berkontribusi menentukan kebutuhan dalam mewujudkan kelas impian. Lalu, murid dibuat dalam bentuk berkelompok serta bertanggung jawab atas tugas yang diberikan oleh guru. Tahapan Bagja yang terakhir adalah atur eksekusi atau A. Dalam hal ini, kapan waktu untuk memulai dan siapa saja yang akan dilibatkan, siapa yang akan mengarahkan, mendampingi dalam pelaksanaan mewujudkan kelas yang nyaman dan menyenangkan tersebut. Dalam tahapan atur eksekusi ini, guru membentuk 4 kelompok kerja dengan tugas yang ditetapkan, yaitu terdiri dari membersihkan kelas atau menyapu kelas, membersihkan kaca, lalu membuat hiasan dinding, menyusun bangku, serta menyusun buku dengan rapi dan nyaman. Selanjutnya, setiap kelompok akan bertanggung jawab dengan tugas yang diberikan oleh guru, serta guru memberikan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada siswa yang telah selesai membuat kelas nyaman dan menyenangkan tersebut. Setelah memahami tahapan Bagja yang telah dilakukan oleh guru tersebut, di sini peran pemimpin yang tergambar pada video adalah, dalam hal ini, pada video tersebut memiliki cara pandang dan pendekatan berbasis kekuatan dengan fokus kepada aset dan kekuatan yang ada pada kelas yang diampunya. Selanjutnya, guru dapat membayangkan masa depan dan berpikir tentang nilai kesuksesan yang telah diraih serta kekuatan yang dimiliki untuk membuat kesuksesan tersebut. Peran pemimpin yang tergambar video tersebut adalah guru juga menggerakkan murid untuk berkolaborasi mewujudkan kelas yang nyaman dan menyenangkan. Guru mampu mewujudkan apa yang menjadi impian murid, yaitu menciptakan suasana kelas aman dan menyenangkan. Apa saja yang menjadi modal utama yang dimanfaatkan oleh pemimpin pembelajaran dalam video, lalu bagaimana pemanfaatannya? Modal yang dimiliki oleh guru tersebut pada video tersebut adalah yaitu modal manusia. Dalam hal ini terlihat guru yang visioner, berjiwa pemimpin yang berpihak kepada murid. Dalam hal ini, pemanfaatan yang dilakukan oleh guru adalah guru yang berpihak kepada murid dengan ditunjang kolaborasi dengan murid yang mandiri, kreatif, inovatif dalam mewujudkan kelas yang nyaman dan menyenangkan. Yang kedua, aset yang dimiliki oleh sekolah tersebut yaitu modal sosial, yaitu terlihat pada budaya gotong royong yang sudah melekat. Dalam hal ini, pemanfaatan yang dilakukan oleh guru adalah membuat kerjasama dengan rekan sejawat sehingga mampu membuat program yang bagus. Modal yang ketiga adalah modal fisik, terlihat pada ruang kelas dan prasarana sekolah yang dimiliki. Dalam hal ini, pemanfaatan yang dilakukan oleh guru adalah adanya ruang kelas yang tersedia untuk diubah menjadi kelas yang nyaman dan menyenangkan, yang tercipta dalam bentuk hiasan-hiasan dinding dan hiasan-hiasan meja yang sudah lengkap. Aset selanjutnya yang dimiliki oleh kelas tersebut adalah modal lingkungan alam, di mana sumber daya dan bahan-bahan alam yang berasal dari alam itu sendiri.
terlihat pada kegiatan menghias kelas yang menggunakan beberapa bahan yang ada di lingkungan sekitar. Dalam hal ini, modal selanjutnya pada video tersebut adalah modal finansial, yaitu pendanaan dari sekolah dan sumbangsi dari orang tua dari siswa. Dalam hal ini, terlihat dari dukungan guru, sekolah, dan guru dan orang tua dalam menyediakan peralatan dan bahan yang digunakan untuk menghias kelas sehingga terbentuk kelas yang nyaman dan menyenangkan untuk kegiatan pembelajaran. Sekian video demonstrasi kontekstual saya terkait dengan modul 3.2. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Terima kasih.